Wanita ini meletakkan pakaian di atas bantal, kemudian menusuknya berkali-kali menggunakan pisau dapur. Setelah itu, ia menyedot beberapa kantong darah dari tubuhnya, kemudian menuangkan sebagian ke lantai dan menaruh setetes di dekat pintu. Darah yang tersisa ia campurkan dengan air, lalu menyiramkannya ke pakaian tadi. Setelah itu, ia berbaring di sofa sambil mengenakan pakaian yang sudah berlumuran darah. Semua ini adalah rencana sang wanita untuk menjebak pengintip yang selama ini selalu membuntutinya. Tak lama kemudian, pengintip itu berhasil membuka paksa pintu apartemen wanita itu. Begitu pria itu masuk, kakinya langsung menginjak darah yang sudah disiapkan di dekat pintu. Ia masuk dan terpaku melihat wanita itu sudah berlumuran darah. Pemandangan itu sangatlah mengerikan hingga ia ingin segera melapor polisi. Namun, mengingat dirinya adalah seorang pengintip, ia tak punya pilihan selain menahan diri. Ia hanya bisa kabur dari tempat itu agar tidak dicurigai sebagai tersangka pembunuhan. Setelah pria itu pergi, wanita itu bangkit dengan senyum licik. Ternyata ia sudah memasang kamera dan merekam semua kejadian tadi. Tapi bukti itu masih belum cukup untuk memenjarakan pria itu. Maka wanita itu mencabut sehelai rambutnya dan meletakkannya di samping noda darah di lantai, lalu memotretnya lagi. Setelah bukti dirasa cukup, wanita itu membersihkan seluruh bagian yang terkena noda darah. Namun, ia sengaja meninggalkan setetes darah di bawah sofa sebagai petunjuk untuk polisi. Setelah itu, ia pergi jauh dengan mobil dan menghilang tanpa jejak. Sementara itu, pria yang melarikan diri tadi merasa sangat cemas. Ia takut polisi akan segera mencurigainya. Ia akhirnya memutuskan kembali ke apartemen wanita itu untuk menghilangkan bukti yang mengarah ke bedanya. Namun setibanya di sana, ia mendapati mayat wanita itu sudah hilang dari sofa. Panik, ia memeriksa setiap ruangan, tapi tidak menemukan petunjuk apapun. Pria itu sangat frustasi. Ia yakin si pembunuh telah membersihkan semuanya setelah ia kabur, sehingga dirinya pasti akan dijadikan kambing hitam. Benar saja, keesokan harinya di tempat kerja ia menemukan sebuah amplop di mejanya. Di dalamnya ada sebuah catatan bertuliskan, "Apakah kau yang melakukannya?" Di dalamnya juga terdapat foto-foto bukti pembunuhannya saat di lokasi kejadian. Dalam salah satu foto terlihat sehelai rambut di samping noda darah yang panjangnya sama persis dengan rambutnya. Pria itu ketakutan setengah mati. Bukti itu sudah cukup untuk membuatnya dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan. Keesokan harinya polisi mendatanginya dengan dalih menyelidiki hilangnya wanita itu. Namun karena belum ada bukti konkret, ia dilepaskan sementara. Polisi kemudian beralih menyelidiki apartemen wanita itu. Begitu mereka pergi, pria itu diam-diam membuntuti dari belakang. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menemukan tetesan darah yang sengaja ditinggalkan wanita itu di bawah sofa. Dengan pengujian, mereka juga menemukan bekas darah dalam jumlah besar di lantai ruang tamu. Pria itu sadar semua ini memang jebakan. Sang pembunuh sengaja meninggalkan petunjuk untuk menuntun polisi kepadanya. Jika tak ingin dijadikan tersangka utama, ia harus menemukan pembunuh asli sebelum polisi menemukannya. Dari cara wanita itu dibunuh, ia menduga pelakunya pasti menyimpan dendam mendalam. Namun, selama lebih dari 100 hari membuntuti wanita itu, ia tak pernah melihat ia berseteru dengan siapapun. Maka ia mencoba mencari petunjuk lewat dunia maya. Hingga akhirnya ia menemukan sosok yang mencurigakan. Seorang wanita yang berkali-kali menuliskan komentar penuh kebencian di siaran langsung. Wanita itu bahkan pernah membuat ia menangis. Saat membuka profil wanita itu, ia mendapati bahwa ternyata wanita tersebut adalah sahabat dekat wanita itu.